Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 1111949 Prodi Manajemen Universitas di Nusantara. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya pada mata kuliah pasar modal yang berjudul Analisa Fundamental dan Teknikal pada PT Bank Rakyat Indonesia BRI. Bab 1 pendahuluan, susunannya antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Latar belakang dari materi ini yaitu saham sebagai salah satu instrumen finansial aset diperdagangkan oleh perusahaan dalam pasar modal yang merupakan wadah jual beli instrumen keuangan jangka panjang. Selain itu, pasar modal merupakan salah satu fasilitas untuk menyalurkan dana dari investor kepada perusahaan, menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki. Investor berharap mendapatkan imbalan dari penyerahan dana tersebut. Harga saham suatu perusahaan mencerminkan nilai perusahaan di mata masyarakat. Apabila harga suatu perusahaan tinggi, maka nilai perusahaan di mata masyarakat juga baik, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, harga saham merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992, status BRI menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham Bank BRI ini, sehingga perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia yang masih digunakan sampai saat ini. Pemegang saham pada Bank BRI ini dimiliki pemerintah Republik Indonesia sebanyak 56,75% dan publik sebanyak 43,25%. Untuk rumusan masalahnya yaitu apa? Pengertian atau teori analisis saham fundamental dan analisis saham teknikal. Nomor 2, penjelasan saham pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Nomor 3, analisis saham fundamental Bank BRI. 4, analisis saham teknikal pada Bank BRI. Nomor 5, analisis SWOT Bank Rakyat Indonesia BRI. Adapun tujuan dan manfaatnya, tujuannya yaitu dapat mengetahui penjelasan dari pengertian saham, analisis fundamental dan analisis teknikal. Dapat mengetahui penjelasan saham Bank Rakyat Indonesia, dapat mempelajari analisis fundamental BRI, dapat mempelajari analisis teknikal BRI, dan dapat mempelajari analisis SWOT pada Bank Rakyat Indonesia. Begitupun dengan manfaat. Bagi pembaca umum, memperluas wawasan pengetahuan mahasiswa atau masyarakat tentang analisis fundamental dan teknikal dalam saham BRI. 2, memberikan gambaran penjelasan tentang saham BRI. 3, dari tema makalah ini, dari tema presentasi ini untuk memperkenalkan analisis fundamental, teknikal dan SWOT pada Bank BRI. Untuk membuka atau memperluas peluang pengetahuan, untuk mempertahankan relasi bisnis atau usaha agar tidak terputus. Nomor 6, dan bagi penulis untuk mengasah keterampilan dan dalam hal penulisan yang baik dan memenuhi tugas besar yang diberikan dalam proses belajar mengajar mata kuliah pasar modal. Untuk bab 2, pembahasan seperti yang dijelaskan pada rumusan masalah, bahwa ada beberapa susunan dalam pembahasan ini. Pengertian atau teori analisis saham fundamental dan analisis saham teknikal, penjelasan saham Bank Rakyat Indonesia, analisis saham fundamental Bank Rakyat Indonesia, analisis saham teknikal Bank Rakyat Indonesia, dan analisis SWOT Bank Rakyat Indonesia. Materi pertama dalam pembahasan ini yaitu pengertian atau teori analisis saham fundamental dan analisis saham teknikal. Dimulai dari analisa saham dulu, yaitu dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis merupakan bentuk baku dari kata analisis yang merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan analisis saham adalah membedah atau menelaah suatu saham perusahaan tertentu untuk mengetahui dan menilai kinerja perusahaan tersebut selama beberapa periode. Analisis selanjutnya yaitu analisis saham fundamental. Analisis saham fundamental secara prinsip sifatnya umum terhadap kinerja perusahaan atau emiten saham. Pada analisis ini
hal-hal mendasar dan kinerja perusahaan seperti sentimen yang akan menggerakkan harga saham itu akan dipertimbangkan. Analisis fundamental ini cocok digunakan sebagai bahan pertimbangan investor yang fokus investasinya untuk jangka panjang karena lingkungan analisisnya itu lebih umum. Sedangkan analisis saham teknikal merupakan cara menganalisis harga saham di pasar modal menggunakan perangkat statistik. Bentuknya bisa seperti grafis, historis, harga, dan rumus matematika. Analisis ini digunakan supaya investor bisa mengetahui kondisi pasar saat ini menggunakan harga di masa lalu dan juga memberikan gambaran tentang bagaimana harga saham di masa yang akan datang. Materi kedua ini yaitu menjelaskan saham Bank Rakyat Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Bank BRI tetap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah yang disebut sebagai UMKM. Dan komitmen ini terus berlanjut pada saat Bank BRI menjadi perusahaan publik pada tahun 2003 hingga sekarang. Bank BRI sebagai bank dengan laba terbesar dan berhasil menduduki peringkat kedua dalam hal aset di antara industri perbankan Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemilik mayoritas saham BRI, yaitu sebesar 56,75% dan sisanya sebesar 43,25% dimiliki oleh pemegang saham publik. Bank BRI sebagai bank dengan laba terbesar dan berhasil menduduki peringkat kedua dalam hal aset di antara industri perbankan Indonesia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya dan kerja keras segenap insan BRI yang secara terus-menerus berinovasi dan mengembangkan produk dan jasa perbankan yang diberikan hak bagi semua segmen bisnis. Strategi bisnis yang tepat serta efisiensi yang terjaga, BRI berhasil menjaga profitabilitasnya. Laba bersih BRI pada tahun 2011 tercatat sebagai 15,08 triliun atau meningkat 31,47% dari 11,47 triliun di tahun 2010. Harga saham berubah setiap harinya sehingga harga satu lotnya juga akan ikut berubah. Berlaku pada tanggal 5 Desember 2002. Berdasarkan harga per lembar, maka perhitung satu lot saham Bank BRI yaitu 4.890 dikali 100 lembar sama dengan 489.000. Pembelian minimal saham termasuk saham BRI adalah satu lot yaitu 100 lembar saham. Yaitu analisis saham fundamental Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia sebagai bank milik pemerintah yang terlihat dari portofolionya memiliki fokus pada segmen mikro dan segmen small. Sebagai penyalur program pemerintah yakni KUR, BRI sendiri menyalurkan hingga 62,2% KUR. Jika dilihat dari valuasi Bank BRI, kinerja fundamentalnya menunjukkan pertumbuhan yang baik. Untuk melihat apakah saham ini tergolong mahal atau murah, kita bisa melihat dari valuasi Price Book Value 2,11 kali per Juni 2020 ini tergolong cukup premium karena kualitas dan kinerja perusahaan yang juga baik. Jika melihat net profit tumbuh naik dari tahun 2019 ke 2022, pada tahun 2022 mereka mampu mencatat sebagai bank pemilik laba bersih terbesar di Indonesia. Jika melihat liabilitas wajar mengalami peningkatan karena dana pihak ketiga yang ada di bisnis perbankan. Dari aset terlihat dari peningkatan pertumbuhan aset yang masih baik. BRI menjadi pemilik aset terbesar di Indonesia. PT Bank BRI dikenal menjadi salah satu bank BUMN yang rutin membagikan dividen. DPR dari BRI juga meningkat sebagai perbankan yang menyalurkan kredit terbesar. BRI masih konsisten menyalurkan kreditnya. Kualitas fundamental yang baik untuk harga saat ini yang dinilai masih premium. BRI masih layak menjadi koleksi untuk tipikal long term investment. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis saham teknikal Bank Rakyat Indonesia. Analisis teknikal yang bisa digunakan pada emiten BRI adalah strategi follow the trend. Karena dalam analisis teknikal terdapat beberapa asumsi yang harus dipahami yaitu market always right dan history repeat itself. Pada emiten BRI kami menggunakan alat teknikal analisis modern atau indikator dengan tingkat keakurasinya mencapai 70% sehingga bisa menggunakan teknikal analisis modern. Penjelasan selanjutnya yaitu analisis SWOT Bank Rakyat Indonesia.
Adapun diantaranya yaitu yang pertama, strength atau kekuatan. Pada Bank BRI memiliki kekuatannya terletak pada sebagai bank milik pemerintah yang berperan mewujudkan visi pemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan. Status badan hukum berupa Persero PT berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Bisnis pada UMKM BRI telah menginspirasi berbagai pihak untuk lebih mendayagunakan sektor UKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Hubungan baik dengan lembaga keuangan internasional dan otoriter moneter. Total investasi teknologi informasi BRI sebanyak 100 juta US dollar per tahun. Yang kedua, weakness atau kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber dana, keterampilan, dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif BRI, yaitu koordinasi yang belum berjalan dengan baik dari kantor pusat hingga unit terkecil, dukungan yang belum memadai dikarenakan alur birokrasi yang panjang, tingkat keterampilan karyawan yang rata-rata rendah, jumlah karyawan yang terlalu besar, minimnya biaya promosi, dan kurangnya pemetaan potensi penusuk uang dijadikan sasaran pemasaran kredit. Yang ketiga, opportunities atau peluang adalah merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan BRI. Di antaranya, satu, keluarnya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan kredit kecil mikro. Dua, masyarakat mulai bank minded. 3. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat 10%. 4. Jaminan keamanan dalam hal perbankan oleh pemerintah. Yang terakhir, BRI memiliki lebih dari 5.000 kantor yang berada di seluruh Indonesia, baik di kota besar maupun di kota kecil, bahkan di daerah perdesaan. Yang keempat, threat atau ancaman adalah merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan BRI, yaitu serangan pasif terhadap jaringan komunikasi dan data. 2. Adanya deregulasi perbankan sehingga memudahkan persyaratan pendirian bank yang dapat menjadikan kompetitor BRI. 3. Bank non-pemerintah yang terus mengembangkan pengelolaan produk dan aktivitas baru yang ditunjang dengan penerapan IT yang memadai yang berorientasi pada kepentingan nasabah. Yang kelima yaitu strategi Bank Rakyat Indonesia. Dari analisis kredit SWOT yang menggambarkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh BRI, maka strategi yang harus dijalankan oleh BRI adalah ekspansi pinjaman dengan fokus pada pembayaran UMKM dengan perbaikan fitur, produk, dan kemudahan akses layanan kredit. Kedua, peningkatan kualitas layanan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, teknologi informasi yang handal, dan jaringan kerja yang luas. Pemetaan potensi penduduk ditingkatkan untuk dijadikan sasaran pemerintah kredit dan simpanan dengan penempatan kantor teras BRI dan mobil teras keliling di berbagai pasar tradisional dan di aktivitas usaha lainnya. Cukup sekian presentasi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.